Halo Kanisa, Halo tes, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Terima kasih adik-adik. bisa Kak. Kita akan segera memulai meeting 5 menit sampai 10 menit lagi. Dan untuk moderator meeting kali ini akan dipandu oleh Kak Laila. Selamat siang Kak Laila. Selamat siang, Kak Nisa. Iya, terima kasih sudah hadir Kak. Sama-sama. Bagi adik-adik yang berkenan untuk menghidupkan kameranya, kami persilahkan agar kita bisa saling kenal ya, bisa melihat wajah kalian yang cantik-cantik. Halo Naswa, halo Karen. Naila, selamat siang. Siang, Kak. Ya, Selamat terima siang, kasih Kak. sudah menghidupkan kameranya. Untuk teman-teman yang lain juga bisa menghidupkan kameranya ya, biar kita saling. Meeting kali ini akan dimulai pukul 2:05 dan meeting kali ini akan dipandu oleh Kak Laila sebagai moderator.
Dan untuk adik-adik bisa merename nama Zoom-nya ya menjadi kode peminatan. Saya akan ketikkan di chat. Baik, sudah pukul 2. Kita akan langsung memulai pertemuan perdana hari ini. Untuk Kak Laila, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik SMA Negeri 12 Medan dan kawan-kawan mahasiswa pendamping yang mendampingi di SMA Negeri 12 Medan. Perkenalkan, nama saya Laila dari Universitas Negeri Semarang dan pada kesempatan kali ini adalah pertemuan perdana ya adik-adik dan izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan sedikit tentang KLS, yang ketiga ada pemaparan perpeminatan, yang keempat diskusi tanya jawab, dan yang kelima penutupan. Seperti itu. Untuk yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya adik-adik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Kak. Dengar, Kak. Baik, terima kasih. Iya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila dan di sini saya nggak sendirian ya adik-adik, ada teman-teman pendamping yang lain, ada dari Kak Al-Arafi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan say hi Kak Raffi, tampakkan wajah gantengmu. Halo semuanya, selamat siang. Siang Kak. Kak. Ya, adik-adik ini Kak Raffi yang akan mendampingi kalian di peminatan drama, seperti itu ya. Selanjutnya ada Kak Anissa yang sangat cantik sekali. Silahkan Kak Anissa say hi kepada teman-teman semuanya. Kak Anissanya benar, tapi
sangat cantiknya agak hoax ya, Mbak. Hai semuanya, saya Hoirunisa dari Universitas Negeri Semarang. Saya akan menemani adik-adik sekalian di peminatan drama. Terima kasih. Ya. Nanti yang di peminatan drama akan didampingi oleh Kak Anissa dan Kak Raffi ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada dari peminatan karya sastra, ada Kak Anandia atau Kak Dea. Silakan Kak Dea. Sudah join belum ya Kak? Aku udah join. Silakan ditampilkan kameranya. Lah, ini Kak Dea. Nanti Kak Dea yang mendampingi kalian di peminatan karya sastra. Benar. Dan yang karya sastra. ya, di karya sastra. Dan yang terakhir ada peminatan jurnalistik, ada saya dan ada Kak Zahra. Di mana Kak Zahra? Halo semua. Kenalkan, nama saya Zahro. Nanti kami berdua akan mendampingi di jurnalistik. Nah, di sini ada yang minat jurnalistik nggak kira-kira? Dari adik-adik sekalian. Banyak ya. Nanti kita seru-seruan bareng, belajarnya seru-seruan bareng pokoknya. Terima kasih. Sama-sama Kak Zahra. Ya, sudah kenal ya adik-adik semuanya. Untuk lebih kenal lagi, nanti kan ada grup WA. Nanti adik-adik bisa lebih berkenalan lagi dengan kakak-kakak pendamping melalui grup WA ya. Dan selanjutnya, saya izin memperkenalkan, kami ini dari mana sih? Jadi adik-adik sudah tahu belum kalau KLS itu apa? Belum, Sudah Kak. dijelaskan? Sekolah. Belum, Kak. Belum. Sudah Kak. dijelaskan Ibu guru. Lupa ya? Atau tidak mendengarkan? Atau bagaimana nih? Belum dijelaskan, Kak. Belum, baik. Akan kakak jelaskan ya. Jadi kami itu dari KLS atau Klub Literasi Sekolah. Jadi KLS ini merupakan sebuah organisasi atau klub yang berkonsentrasi untuk meningkatkan literasi minat baca di Indonesia seperti itu. Nah, KLS ini merupakan gagasan dari klub Seakil, yaitu salah satu pusat dari organisasi Menteri-Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara atau bahasa Inggrisnya itu Southeast Asian Ministers of Education Organization. Tuh, sulit ya. Dan Seakil ini menempatkan KLS sebagai salah satu upaya dalam menunjang kecakapan hidup melalui peningkatan kompetensi siswa dalam kecakapan berliterasi secara tulis, secara tutur, dan kecakapan lainnya, seperti berpikir kritis, berkolaborasi, kreatif, dan cakap berkomunikasi. Gitu. Nanti dengan dibentuknya KLS ini harapannya bisa meningkatkan tingkat literasi di Indonesia menjadi semakin baik, seperti itu. Dan acara selanjutnya ya, adik-adik yang sudah dinanti-nantikan adalah pemaparan perpeminatan. Di sini siapa yang minat karya sastra? Mana suaranya nih karya sastra? Mana? Banyak loh kemarin yang minat sastra. Terus ada drama. Siapa kemarin yang minat drama? Halo? Saya, Bu. Itu, Kak. Saya Kak. Oke, baik. Ayo, siapa drama? Halo. Saya, Ada Kak. Kak Raffi. Iya. Dan jurnalistik. Siapa nih? Nanti bareng sama Kak. Halo. Kak. Halo. Selamat kenal. Ya, teman-teman, ini kan ada 3 peminatan. Ada drama, karya sastra, dan jurnalistik. Menurut teman-teman, mana dulu nih yang mau pemaparan? Kakak kasih opsi ke kalian. Yang mana dulu? Mau yang mana dulu? Silahkan. Ayo. Drama, Kak. Nggak ngantuk, nggak boleh ngantuk. Drama, Kak. Gimana?
Drama, Kak. Drama, Kak. Drama. Oke, drama. Karena permintaannya drama, ya maka silahkan Kak Raffi dan Kak Hoirunisa untuk memaparkan. Silahkan. Ya, adik-adiknya sudah nunggu. Dulu dulu ya kita Nisya. Oke, ya. Sepertinya karena kita mayoritas dari kita duluan ya, Raf ya. Iya. Ini aku dulu ya. Halo adik-adik semuanya. Halo, Bang. Halo Kak. Halo, Bang. Halo. Ya, salam kenal ya. Tadi aku juga belum kenalan dulu ya. Perkenalkan lagi ya namaku. Perkenalkan nama saya Al Raffi, biasa dipanggil Raffi. Sebelumnya saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta. Asal saya dari Palembang, teman-teman. Jadi kita sama-sama Sumatera, namun saya di Palembang, Sumatera Selatan gitu. Nah, untuk kali ini saya diamani untuk mendampingi adik-adik semua yang menyukai minat bidang teater, bidang drama gitu. Nanti ngapain sih Kak kita di sini? Kita akan senang-senang bareng pastinya itu. Nanti teman-teman di sini kita telah membuat RAF bisa dikatakan itu kurikulum yang telah kami bikin untuk adik-adik sehingga kita akan mengetahui lebih banyak apa itu drama. Di sini adik-adik kemarin kalau sebenarnya adik-adik ini ada yang pilih drama juga storytelling ya. Mohon maaf untuk adik-adik sekalian untuk bisa memute dulu ya mikrofonnya. Jadi pemaparan dari Kak Raffi bisa terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Silakan Kak dilanjut. Iya. Ya, adik-adik semuanya. Nanti kita belajar bareng, kita mengupas bareng apa sih itu drama, macam-macam drama, dan di sini kita juga nggak selalu teori, namun kita akan mempraktikkan langsung gitu. Nanti banyak hal yang kita ketahui, kita diskusi bareng. Mungkin di sini adik-adik masih ada yang udah pernah bergerak di bidang ngikutin drama, teater, atau hal-hal pertunjukan begitu kan. Namun untuk adik-adik yang belum pernah jangan takut, nanti kita belajar bareng-bareng di sini, kita mengupas bareng-bareng sama saya dan juga sama Kak Anissa gitu. Mungkin Kak Anissa mau ada tambahan terkait peminatan kita? Ya, terima kasih Kak Raffi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru pendamping. Tadi sepertinya saya melihat Ibu pendamping. Ya, Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu, selamat datang Ibu. Selamat datang kelas menjua-jua. Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Tadi sudah sedikit perkenalan ya tentang saya, tapi saya sudah menyiapkan sedikit presentasi untuk siang hari ini. Jadi izinkan saya untuk share screen. Untuk admin Mbak Zahro bisa di allow untuk saya share screen. Bisa Kak, sebentar. Sambil menunggu. Ada nggak? Gini, ada yang bertanya kepada saya tadi melalui Japri. Jikalau ada teman-teman siswa, anak-anak kita yang masih mau mendaftar, apakah diizinkan atau tidak? Diizinkan. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Diizinkan, kami menerima. Iya Ibu, iya. Silakan. Formulir kemarin Bu. Formulir yang kemarin ya. Iya Ibu. Oke. Iya Ibu. Apa? Oke, apakah PPT saya sudah terlihat teman-teman? Tidak Kak.
Oke, Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Ini mesti Tak ganti kenal nama maka ini. tak tahu maka tak. Tak kenal maka tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ingin memperkenalkan diri dengan sedikit gaya yang nyentrik. Jadi saya sudah mempersiapkan video di sini. Semoga bisa Apakah suaranya bisa terdengar? Tidak. Tidak, Kak. Bisa, Kak. Belum, Kak. Belum dengar. Bentar. Betul kok ya, nanti kok tengok lah ya. Suaranya dimutkan dulu. Anak-anak, coba suaranya dimutkan dulu biar suara kakaknya terdengar ketika kasih presentasi ya. Oke, saya ulangi ya videonya. Hey you! I make this video to introduce myself, and this is for you. What? Tell me what you want, what you really want. Tell me what you want, what you really want. Namaku Lisa, aku gadis desa. Tapi banyak yang bilang aku mirip Raisa. Ya udah gak apa-apa, happy aja. Apa kita sekarang yang bersama bangun Indonesia. Oke, apakah ada yang mendengar lirik dari rap saya? Nggak jelas, Kak. Jelas. Kurang Oh, Mendengar kata Indonesia. jadi rapnya seperti ini. Nama saya Nisa, saya gadis desa, tapi banyak yang bilang kalau saya ini mirip Raisa. Apa kabar di sana? Semoga baik-baik saja. Ayo kita bangkit bersama, majukan literasi di Indonesia. Sedikit hoax ya tadi, kalau saya ini mirip Raisa, pasti kalian nggak terima nih. Saya tahu, karena beda jauh ya mukanya. Kenapa saya membuat video tersebut? Di sini saya ingin menekankan kepada kalian bahwa creativity has no limit. Kreativitas itu nggak ada batas. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri secara lengkap. Jadi saya Hoirunisa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang. Saya akan menemani kalian di peminatan drama nanti bersama dengan Kak Raffi tentunya. Oke, tadi sudah dijelaskan sedikit tentang apa itu sikil dan apa itu KLS oleh Kak Laila, dan semoga kalian sudah paham tentang sikil dan KLS ini. Kemudian tadi disebutkan kata literasi. Kalian tahu nggak sih apa itu literasi? Ada yang bisa menjawab? Halo, Tingkat adik-adik. membaca. Oh iya, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Gerald. Ya, Kak. Ya, terima kasih Gerald. Ya, benar kata Gerald, kalau literasi itu adalah tentang membaca. Jadi, literacy is about your proficiency in reading and writing. Literasi itu tentang kemampuan kalian dalam membaca dan menulis. Nah, menurut salah satu ahli, Elizabeth Sulci namanya, literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini adalah kemampuan berkomunikasi, yang diantaranya membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan majunya teknologi, literasi ini tidak hanya tentang sekedar membaca atau menulis, tapi literasi itu kepada kemampuan kita dalam memproses dan memahami tentang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu ada yang namanya literasi digital, yaitu tentang suatu segala hal yang berkaitan dengan teknologi, dan juga ada yang namanya literasi science. Kemudian berbicara tentang literasi, kita juga tentunya akan
berkecimpung dengan yang namanya literatur. Ada yang tahu apa itu literatur? Halo? Apakah suara saya terdengar? Sumber bacaan. Kak. Iya. Lagi-lagi Gerald ya, sepertinya ini teman-teman yang lain sangat kalem ya. Atau kalian ini termasuk dalam kategori makhluk introvert yang jarang ngomong. Ya udah nggak apa-apa, tapi tahu nggak sih kalian kalau di lingkungan kakak, anak-anak dari Medan, terutama dari Sumatera dan utamanya Medan, kalian itu terkenal dengan orang-orang yang sangat pandai dalam hal komunikasi. Contohnya banyak nih dari pengacara-pengacara kondang. Kalian tahu kan salah satu pengacara kondang yang sering warawiri di televisi, Pak Hotman Paris Hutapea. Beliau itu kan adalah salah satu menurut saya ya, salah satu contoh dari orang-orang Medan yang sangat pandai dalam hal komunikasi. Jadi kalian nggak apa-apa kalau mau jawab pertanyaan, nggak usah takut salah, silahkan unmute mikrofonnya, lalu jawab pertanyaan saya. Dan benar kata Gerald tadi, literatur itu adalah sumber bacaan. Kalau menurut KBBI, literatur itu adalah segala bentuk teks tertulis yang digunakan dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan keilmuan maupun ke rekreasi. Tapi lagi-lagi seiring berkembangannya zaman, literatur itu tidak hanya berkaitan dengan sumber bacaan saja, tapi seperti video-video yang ada di YouTube saat ini, kayak video cerita, drama, monolog, itu juga termasuk salah satu literatur. Jadi di sini literatur itu tidak hanya sebagai sumber, tapi juga melainkan produk dari kegiatan literasi sendiri. Kemudian, kenapa sih literasi atau literatur ini penting? Nah, ini nih, kalau dilihat dari segi tujuannya. Literasi itu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca ataupun menulis, tapi juga tentang kemampuan kita dalam memproses dan memahami suatu ilmu, suatu sumber ilmu ya. Kemudian literasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Jadi kalau baca itu nggak cuma sekedar baca, tapi kita tahu betul informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian kalau dari segi manfaatnya nih di society, di masyarakat, orang yang berliterasi, orang yang sering membaca, mereka itu punya kosakata yang lebih banyak daripada mereka-mereka yang jarang sekali membaca. Kalian bisa lihat kan bagaimana para sastrawan-sastrawan di karya-karyanya, karya novel, mereka itu memiliki banyak sekali kosakata, dan bahkan kosakatanya itu nggak sekedar kosakata yang umum di masyarakat, tapi banyak sekali kalimat-kalimat indah dari para sastrawan. Selain itu, selain memperkaya vocabulary, kosakata, berliterasi juga bisa mengoptimalkan fungsi dari kerja otak kita. Jadi ternyata selama ini kita tuh hanya menggunakan beberapa persen dari kemampuan otak kita untuk benar-benar berpikir, untuk benar-benar membaca, mengetahui informasi. Selebihnya mungkin untuk melamun atau memikirkan mantan ya teman-teman. Dan yang terakhir, manfaat dari literasi ini adalah mampu meningkatkan kemampuan analisis kita. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya ingin menutupnya dengan salah satu kutipan dari Duta Baca Indonesia, Mbak Najwa Shihab. Bangsa yang tingkat literasinya tinggi akan menjadi bangsa penemu. Bangsa yang akan dipenuhi generasi dengan daya inovasi tinggi. Bukan bangsa klasteri yang gampang terprovokasi. You only need a book to fall in love with reading. Find that book and let's fall in love.
Terima kasih, saya Hoirunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Raffi. Keren sekali ya teman-teman. Iya, terima kasih Kak Nisa atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, untuk diskusi tanya jawab itu nanti ya teman-teman, setelah 3 pemaparan selesai, baru kalian akan diberi waktu untuk tanya jawab dengan kakak-kakak pendamping. Seperti itu ya. Dan untuk peraturannya itu, kalian bisa raise hand dan menyebutkan nama, juga peminatan, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Seperti itu ya. Paham? Paham teman-teman? Paham. Baik. Kak. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya nih, mau peminatan apa? Tinggal jurnalistik dan karya sastra. Kakak tawarkan lagi. Jurnalistik, Kak. Baik, jurnalistik. Terima kasih antusiasmenya ya, teman-teman. Untuk pemaparan jurnalistik akan dijelaskan oleh Kak Zahra. Silahkan Kak Zahra. Ya, apakah Kak Zahra sudah tergabung? Tadi tergabung. Baik, terima kasih Mbak Laila sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan sedikit materi tentang jurnalistik. Sebelumnya, halo adik-adik semua, apa kabar? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini siapa coba yang minat sama jurnalistik? Kakak pengen tahu nih. Saya, Kak. Nggak banyak juga ya yang minat tentang jurnalistik. Jadi, nanti kita akan belajar tentang jurnalistik. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Nah, Sudah, Kak. coba kakak pengen tahu nih, jurnalistik itu apa sih sebelum kakak memaparkan tentang jurnalistik itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Jurnalistik adalah ekstrakurikuler yang menjadikan jurnalistik sebagai pusat materi pembelajaran. Ia merupakan komunitas bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi diri melalui karya-karya berbentuk tulisan maupun dalam bentuk relevan lainnya. Wah, keren sekali. Tadi siapa yang bicara? Wilda Isnaini ya? Iya, Kak. Oke, keren sekali jawabannya. Betul. Betul. Ada yang lain yang tahu tentang jurnalistik? Tadi Wilda Isnaini sudah sangat bagus memaparkan tentang jurnalistik. Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak? Oke. Nah, jadi jurnalistik itu adalah ilmu pengetahuan tentang keindahan. Kalau menurut Wijaja, jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual, faktual dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, jadi nanti di sini kita itu akan belajar tentang gimana sih cara nulis berita, itu kira-kira bagaimana. Tadi kan kita sudah belajar dari Kak Hairunisa, sangat bagus sekali menerangkan tentang literasi. Nah, terus tadi kita juga belajar tentang drama. Nah, di sini terkait dengan literasi kita bisa belajar terkait jurnalistik. Nanti kita bisa belajar menulis berita, kemudian ada yang namanya wawancara. Nah, teman-teman di sini ada yang suka dengan wawancara gitu nggak? Kira-kira suka berbicara mungkin yang teman-teman? Ada, Kak. Nah, nanti kita bisa belajar nih, kira-kira kalau dari jurnalistik itu cara bicaranya kayak gimana? Kan di dalam berbicara itu sebenarnya ada 4 keterampilan berbicara.
Jadi nanti kita bisa belajar gimana sih cara berbicara kalau kita jadi jurnalistik kayak gitu. Terus gimana sih Kak cara menulis berita. Jadi kita punya ilmu dan juga kita bisa praktek gitu. Nah, ciri jurnalistik sendiri itu ada banyak banget nih teman-teman. Di sini ada sederhana, jadi buat teman-teman yang mungkin suka nulis berita sederhana, mungkin dari teman-teman semisal kan melihat nih berita tentang tukang cilok yang jualan itu juga nggak apa-apa, ditulis aja kayak gitu. Terus misalkan gimana sih Kak cara menerbitkan berita, nanti kita juga belajar terkait itu cara-caranya. Mungkin sekelas itu aja ya, barangkali dari Kakak mau menambahkan? Boleh. Dan barangkali buat Kak Laila barangkali mau menambahkan, boleh? Ya, teman-teman. Tadi sampai pada ciri bahasa ya. Kak Zahra, untuk slide selanjutnya. Ciri bahasa. Sebelumnya. Selanjutnya Kak Zahra, bukan yang ini. Next. Nah, iya. Ya, teman-teman, jadi ada beberapa komponen jurnalistik. Itu yang pertama ada informasi. Informasi itu pesan, ide, laporan keterangan, atau pemikiran. Atau dalam dunia jurnalistik, informasi itu yang dimaksud adalah news atau berita, views, opini, dan feature. Kemudian setelah informasi ada, dilanjut Kak Zahra. Nah, ada penyusunan informasi. Yang pertama itu news planning, atau kita merencanakan terlebih dahulu informasinya apa, kemudian news hunting, mencari data-data yang terkait dengan berita yang akan kita tulis, kemudian news writing, itu menulis berita, news editing itu untuk mengedit atau menyunting kalimat-kalimat baku dan tidak baku, serta tata tulis dan kebahasaan dari berita itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada printing proses atau pencetakan berita untuk diunggah atau dipublikasi supaya bisa layak dibaca oleh masyarakat umum, seperti itu. Selanjutnya Kak Zahra. Nah, setelah dicetak, itu ada penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi ini dalam bentuk media massa atau cetak, dan ada bagian-bagiannya, yaitu dari bagian marketing atau bisnis departemen, sirkulasi, promosi, dan iklan. Dan biasanya dalam publikasi ini juga berita kita itu dijual untuk mendapatkan iklan dan mendapatkan honor, gitu. Selanjutnya, Kak Zahra. Dan untuk tempat publikasinya sendiri itu ada di media massa atau mass media. Mass media itu sarana komunikasi atau channel of mass communication, yang komunikasi massa sendiri artinya proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak atau publik secara serentak. Seperti itu. Ya, mungkin untuk jurnalistik, sekian dulu teman-teman pemaparannya. Nanti bisa disampaikan apabila ada informasi yang kurang jelas, disampaikan di WA group, seperti itu. Karena ini baru dasarnya dulu, jangan mikir yang berat-berat gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang penasaran dan pengen nanya, bisa banget PC kakak lewat WhatsApp atau enggak tanya lewat sini nih. Sharing-sharing di sini juga boleh. Iya, silahkan. Silahkan yang mau tanya. Nanti ada sesinya Kak Zahra. Iya. Ada sesi untuk tanya jawab gitu.
Cukup ya teman-teman untuk jurnalistiknya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir ini ada karya sastra. Oh, jurnalistik ditutup dulu, Kak Zahra, silahkan. Baik, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau kepo-kepo tentang jurnalistik, bisa tanya ke kakak. Makasih juga ya buat Mbak Laila. Iya, sama-sama Kak Zahra. Terima kasih Kak Zahra atas pemaparan materi tentang jurnalistik, dan selanjutnya ini yang terakhir ada karya sastra yang akan dipandu oleh Kak Anandia atau Kak Dea nama panggilannya. Silakan Kak Dea. Halo. Kak Dea sudah gabung? Halo Kak Dea. Halo Kak. Silakan untuk memaparkan materi tentang karya sastra. Ya, aku nggak bakalan ada screen share gitu-gitu sih. Aku cuma pengen kenalin aja ke kalian tentang karya sastra itu sendiri. Coba dong siapa yang tertarik sama karya sastra, yang peminatannya karya sastra. Dari tadi aku nggak lihat deh ada yang milih karya sastra. Halo. Ya, Kak. Ada. Kirain aku bakalan sendirian. Soalnya aku nggak punya temen nih. Kasihan. Kasihan. Emang kasihan banget. Udah pada makan belum kalian? Udah, Kak. Belum, Kak. Udah, Kak. Kalau yang belum, ntar makan ya habis ini. Nih, aku cuma pengen kenalin aja. Coba deh kasih tahu aku karya sastra yang kalian suka tuh apa sih? Cerpen. Terus? Novel. Terus? Puisi. Nulis cerita, Kak. Nah, banyak banget kan bentuk-bentuk karya sastra. Drama pun termasuk karya sastra loh sebenarnya. Tapi di sini aku karya sastranya pengen khusus membicarakan tentang cerpen. Tahu kan cerpen? Cerpen tuh karya prosa fiksi. Fiksi dong, kalau nggak fiksi kan bukan cerpen namanya. Kalau cerpen itu adalah prosa fiksi, di mana dibentuknya itu berdasarkan khayalan dari penulisnya itu. Jadi kalian-kalian nih, misalnya kalau punya khayalan apa gitu, mendingan kalian tulisin aja jadiin cerpen daripada cuma ngendep di otak doang, ya nggak sih? Nah, terus tujuan aku sih sebenarnya pengen banget siswa-siswi di sini selesai dari KLS itu punya karya sastra sendiri. Keren banget gak sih? Kayak kita punya karya sastra sendiri gitu. Aku pengen banget kayak gitu. Terus kita bikin ontologi karya sastra berupa cerpen gitu. Jadi cerpennya itu adalah buatan kalian sendiri. Nanti kita akan belajar gimana caranya bikin cerpen. Cerpen tuh kayak gimana. Kayak gitu. Terus aku juga pengen banget ngasih tahu kalian kalau cerpen tuh sebenarnya banyak banget nilai-nilainya gitu-gitu. Pasti kan dari SMP udah kenal banget kan ya cerpen gitu-gitu. Cerpen kan udah dari lama banget gak sih kita belajarnya? Iya, Kak. Iya. Tapi masih banyak banget yang gampangin cerpen gitu. Kayak kalau misalnya dikasih tugas cerpen, gak dibaca cerpennya sampai habis, cuma sampai setengahnya, atau cari di Google referensinya kayak gimana. Nah, aku pengen banget kalian ningkatin literasi cerpennya, khususnya cerpen, sama aku gitu. Kita seru-seruan bareng, baca-baca cerpen, nulis-nulis cerpen gitu. Oh iya, BTW aku adalah mahasiswa sastra Indonesia dari Universitas Negeri Jakarta.
Jadi aku bukan dari jurusan pendidikan ya guys. Jadi maklumin aja kalau aku nggak kayak guru gitu. Oke? Kita temenan aja di sini. Iya, Kak. Ya, jadi gitu sih tentang karya sastra dan cerpen ini. Semoga kalian bisa mempunyai produk cerpen sendiri setelah ini dengan bagus. Punya karya sastra sendiri, ih keren banget gak sih? Udah gitu aja sih aku. Dadah, terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Dea. Ya, makasih Pemaparannya Kak luar Laila. biasa sekali. Iya. Teman-teman, nyalakan dong kameranya dong. Kakak pengen lihat wajah cantik dan ganteng kalian. Ini yang belum menyalakan kameranya. Nyalain dulu. Ayo. Oke. Makasih banyak ya. Dan untuk sesi yang selanjutnya ini diskusi tanya jawab. Baik teman-teman dari SMA Negeri 12 Medan. Horas ya. Iya. Yang mau nanya ke peminatan drama, karya sastra dan jurnalistik. Oh, mungkin peminatan drama dulu kali ya, yang pertama pemaparan. Yang mau bertanya ke Kak Raffi dan Kak Nisa, silahkan. Raise hand. Sebutkan nama dan kelasnya. Ayo, yang mau bertanya. Saya, Bu. Oh iya, silakan. Siapa? Karen, Zevanya Gulo. Nama Silakan saya mau bertanya Karen. apa? Ya. Nama saya Karen Zevanya Gulo. Kelas saya X MIPA 7. Baik, silakan pertanyaannya, Karen. Apa dimaksud dengan drama itu, Bu? Apa yang dimaksud dengan drama? Baik, Kak Raffi dan Kak Anissa, silahkan dijawab pertanyaannya dari Karen. Apa yang dimaksud dengan drama? Pertanyaannya. Mungkin dari Kak Raffi dulu ya, yang jawab. Oke, tadi Karen ya terkait drama. Ya, halo. Terkait drama itu sendiri ya, drama itu apa sih Kak? Nah, wah udah menjurus nih ke drama itu apa ya. Nah, kalau drama itu ya karya sastra juga termasuk dalam karya sastra di dalam seni pertunjukan. Jadi kita seperti teman-teman ketika misal ujian praktik nanti teman-teman bakal ada namanya nanti biasanya tuh teater gitu. Jadi itu drama itu seni pertunjukan gitu. Mungkin Kak Nisa mau tambahin? Iya, jadi benar kata Kak Raffi tadi kalau drama itu adalah seni pertunjukan. Apa sih yang dipertunjukkan di seni itu? Biasanya kalau drama itu bisa tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan nantinya di peminatan drama ini kalian akan diharapkan mampu menghasilkan suatu karyanya itu dalam bentuk video, entah itu video storytelling dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dan juga bisa juga dalam bentuk video monolog. Dan nantinya kalian akan diminta untuk membuat naskah monolog ataupun storytelling dengan karya kalian sendiri. Jadi kalian nantinya harus membuat karyanya dan kalian akan merealisasikan tulisan kalian itu dalam bentuk video. Ini sedikit bocoran aja ya Kak Raffi buat teman-teman yang mungkin penasaran, kita tuh nanti di peminatan drama ngapain ya? Apa cuma belajar teorinya? Enggak. No, big no. Kita akan belajar praktek bagaimana berakting yang benar dan bagaimana membuat karya kita sendiri berdasarkan tulisan kita sendiri nantinya. Demikian Karen, sedikit tambahan dari saya. Apakah terjawab pertanyaannya?
Ada, Kak. Oke. Berarti kita apa? Memerankan pemeran orang lain sesuai dengan sinetron yang dari TV ya, Kak? Sinetron dari TV. Wah, sepertinya ini Karen penggemar ini ya, ikatan apa ya? Ikatan cinta ya. Mas Aldebaran gitu ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya. Oh iya. Oke. Kayaknya di sini banyak nih yang ngefans sama Kak Aldebaran. Iya, jadi untuk karyanya sendiri, Karen, seperti yang kakak bilang, creativity has no limit. Kreativitas itu tidak bisa dibatasi. Nantinya Karen bisa bereksplorasi dengan kreativitas Karen sendiri. Mungkin, aku ingin buat ini nih cerita yang agak mirip sama ikatan cinta yang agak ada konflik-konflik rumah tangganya gitu. Aku nanti di situ mau bercerita, mau berstorytelling, memerankan peran ibu, peran bapak, peran anak. Nanti di situ ada tetangga yang comel nih, ngomongin keluargaku tiap hari. Di situ boleh. Atau mungkin Karen ingin membuat karya tentang monolog tentang kehidupan perpolitikan di Indonesia, nggak apa-apa. Jadi kita tidak akan membatasi kreativitas kalian. Kita tidak akan berpatokan hanya membuat cerita tentang sinetron aja, atau mungkin yang bergenre romance gitu, karena kalian masih remaja, pastinya kehidupan kalian akan berkaitan dengan cinta monyet juga ya. Tidak, Karen? Jadi itu semua berdasarkan kreativitas kalian. Kami di sini, para pendamping, hanya menjadi fasilitator yang akan menemani kalian dalam berproses membuat suatu karya. Apakah terjawab, Karen, pertanyaannya? Baik, Kak. Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan seputar drama? Yang lain silakan jika ingin bertanya tentang peminatan drama. Yang mau sharing terkait pengalamannya juga boleh di sini, atau ada yang mau ditanyain tentang pengalamannya, ada sebenarnya Kak, saya pernah tapi kok gini-gini, boleh banget di sharing-sharing, siapa tahu kita bisa sama-sama sharing-sharing bareng di sini gitu. Mungkin nanti ya Kak, sepertinya mereka masih di pikiran mereka tuh masih bertanya-tanya, ngapain sih, masih penasaran dan masih buram lah ya gambarannya drama itu ngapain aja. Mungkin nanti kita bisa diskusi bareng di grup WA, atau mungkin kalian mau secara pribadi kontak saya atau Kak Raffi. Dan sekali lagi saya menekankan bahwa kreativitas kalian tidak akan dibatasi, kalian bisa bereksplorasi dengan imajinasi kalian, dan untuk bahasa sendiri kalian bisa menghasilkan karya dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kami akan sebisa mungkin membantu kalian. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut ke peminatan yang lain, Kak Laila. Baik, terima kasih Kak Nisa dan Kak Raffi, dan juga Karen yang sudah bertanya. Terima kasih banyak. Untuk peminatan, iya, terima kasih. Untuk peminatan drama, tidak ada lagi nih yang mau sharing-sharing atau bertanya atau apapun itu tentang drama, menyampaikan sesuatu tentang drama. Silahkan. Saya, Kak. Oh, silakan. Siapa? Andreas. Saya Andreas Marpaung dari kelas 10 MIPA 1. Kemarin itu kan ada guru yang menyuruh kami untuk membuat drama, terus ternyata drama yang kami lakukan itu adalah katanya film. Jadi saya mau bertanya, gimana cara membedakan drama dengan film jika ditayangkan itu, Kak? Oke, baik. Silakan, ya, Kak Raffi dan Kak Nisa. Silakan. Oke, kalau dari pandangan saya sendiri ya terkait ada yang bilang film, ada juga yang bilang drama. Nih, kalau boleh tahu kemarin itu kalau seingat saya kalau
sebuah drama, pementasan drama itu biasanya dilakukan secara langsung dan juga di satu tempat. Jadi ada di panggung gitu, dan itu akan dipentaskan di sana tempatnya. Sedangkan perfilman itu teman-teman bikinnya di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Jadi kalau sebenarnya perbedaannya itu di ciri-cirinya saja tempat melaksanakan kegiatannya saja. Sedangkan kalau drama ya biasanya teman-teman langsung dan di satu tempat itu di gedung pertunjukan biasanya begitu. Mungkin dari Kak Nisa. Iya. Tidak banyak yang ditambahkan, mungkin juga ini dari Andrea. Iya, panggilannya Andrea ya? Andre. Andre, oke, Andre. Mungkin yang dimaksud drama sama film lebih ke kayak digital gitu ya, kayak film atau drama Korea mungkin ya. Mungkin kalau dari segi dunia digital seperti itu, yang namanya film itu lebih ke durasinya kali ya. Kalau film itu kan paling lama itu 2 jam, kalau drama itu kan bisa berepisode-episode seperti itu ya. Dan sedikit mengingatkan nantinya di peminatan drama ini, kalian diharapkan membuat karyanya nanti itu karya individu. Jadi kalau misalnya nanti ini membuat storytelling atau monolog atau apapun itu, kalian membuatnya secara individu, tidak berkelompok. Karena ini juga terkait dengan protokol kesehatan saat ini, seperti yang kita tahu, kita sedang ada di era pandemi, tidak boleh ada ini ya, interaksi dengan orang lain, harus social distancing, jadi nantinya karyanya adalah dalam bentuk individu. Begitu, Andre, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama, Andre. Mungkin Mbak Laila dicukupkan dulu untuk pertanyaan dan sharing di peminatan drama, karena kasihan sama peminatan yang lain, mungkin dari peminatan yang lain juga banyak sekali pertanyaan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Nisa dan Kak Raffi dan teman-teman yang sudah bertanya di peminatan drama. Untuk selanjutnya, untuk peminatan jurnalistik, apa ada yang mau bertanya? 3 merah, warna ungu. Baik, sudah ada yang raise hand. Tari Uswatun Nisa Siregar. Silakan pertanyaannya. Selamat sore, Kak. Nama saya Tari Uswatun Nisa Siregar. Saya dari kelas 10 IPA 2. Saya mau tanya, Kak, gimana jika suatu hari seorang jurnalistik menemukan kesalahan dalam penulisannya, namun media tersebut sudah terlanjur diterbitkan, Kak? Gimana cara memperbaikinya, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terkait hal tersebut, jika kita sudah membuat berita, kemudian sudah diterbitkan dan ada kesalahan, maka sesuai dengan Undang-Undang Pers yang membuat berita itu meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan, kemudian untuk men-take down atau menghapus berita yang sudah disebarluaskan seperti itu. Dari Kak Zahra, apakah ada tambahan? Ya, betul banget yang disampaikan dari Kak Laila. Biasanya kan dari berita pasti ada yang namanya take down. Nanti berita itu juga nggak bisa diakses lagi gitu adik-adik. Jadi nggak usah takut. Yang penting ketika kalian menuliskan berita, benar-benar dicari informasi-informasi yang akurat. Kayak gitu. Iya, sebelum penulisan berita tentunya ada beberapa tahapan atau beberapa proses sehingga tulisan tersebut memang benar-benar layak untuk dipublikasikan. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Siapa yang bertanya? Tari? Ya, Kak. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama. Adik-adik, apakah ada yang mau sharing-sharing tentang jurnalistik? Misalnya mengikuti tentang klub jurnalistik di sekolahnya atau pernah mempublikasikan suatu karya jurnalistik di salah satu media massa, mungkin bisa diceritakan salah satu.
Yang memilih peminatan jurnalistik terutama ini. Siapa? Oh, Sabila Najla itu Kak. Ada yang raise hand lagi. Oh iya, Sabila Najla, silahkan. Silahkan mau bertanya atau mau Bertanya, gimana? Kak. Iya, boleh. Kak, Iya, silahkan. kalau di jurnalistik itu di sekolah itu bagian apa aja Kak tugasnya ya, Kak? Di bagian jurnalistik di bagian sekolah. Iya, Kak. Tugas dan perannya, Kak. Ya, jadi untuk jurnalistik di bagian sekolah itu sama saja seperti jurnalistik pada umumnya, yaitu untuk mencari berita-berita yang sedang dibicarakan di sekolah tersebut, atau berita yang lingkupnya itu di luar sekolah, tetapi masih dalam satu wilayah seperti itu. Kayak misalnya di sekolah itu sedang ada pemilihan ketua OSIS, nah itu bisa diceritakan, bisa dituliskan bagaimana beritanya. Kemudian nanti kan tidak hanya menulis berita jurnalistik itu, ada tentang pengambilan foto dan gambar yang bagus, kemudian tentang penulisan atau tata kaidah kebahasaan agar menjadi berita yang memang benar-benar layak untuk dibaca, seperti itu. Nanti ada yang juga sebagai wartawan atau mencari sumber data dari berita yang akan dituliskan, gitu, Sabila. Mbak Zahra, silahkan untuk menambahkan. Betul banget yang disampaikan Mbak Laila. Jadi nanti terkait jurnalistik di sekolah, kita ngambil beritanya nggak usah yang terlalu berat-berat kayak undang-undang dasar atau enggak kayak pemerintah tuh nggak usah, bisa dimulai dari tadi pemilihan ketua OSIS atau enggak kan kalian kan pembelajarannya sekarang jarak jauh, bisa juga tuh pembelajaran jarak jauh di kelas 10 misalkan Sabila di kelas 10 apa, nah itu juga bisa dimasukkan ke dalam berita, kalian tinggal tulis aja, nggak usah takut, atau enggak misalkan kalian melihat nih kira-kira kan dalam bahasa Indonesia kan kadang kan kalau pas kakak sekolah itu ada yang namanya disuruh nulis berita. Nah, itu bisa kalian ngambil kehidupan sehari-hari juga bisa, misalkan ada pedagang di sekitar rumah kalian, itu mau dijadiin berita juga bisa sih sebenarnya. Makasih ya, Kak. Oke, Sama-sama Sabila. Oh iya, untuk peminatan jurnalistik nanti kita berproses bersama-sama untuk membuat buletin sekolah di akhir pertemuan, gitu ya. Semangat ya. Semangat dong, harus. Iya, apakah ada lagi atau cukup? Kita lanjut ke peminatan karya sastra. Pasti banyak banget nih yang bertanya-tanya tentang karya sastra ke Kak Anandia. Dicukupkan atau masih ada lagi? Di peminatan jurnalistik, teman-teman? Halo? Kak, saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Wilda Isnaini dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang jurnalistik menghadapi pelabelan atau stereotyping sebagaimana tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik? Iya. Kak Zahra, apakah mau menjawab? Bisa diulangi pertanyaannya? Bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana sikap yang harus dilakukan seorang jurnalis menghadapi pelabelan sebagaimana tertulis dalam Kode Etik Jurnalistik? Ya, baik. Saya mencoba menjawab ya. Untuk sikap yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis untuk menghadapi pelabelan pada Kode Etik Jurnalistik ya.
Baik, jadi sebagai seorang jurnalis kita itu harus independen dan tidak memihak. Artinya tidak memihak itu misalnya dari ada berita tentang pemilihan presiden A gitu ya. Nah, kita itu sangat maksudnya condong sekali dengan presiden itu. Nah, kemudian kita menulis berita yang intinya melangitkan atau iya, pokoknya yang melangitkan satu kubu dan menjelekkan yang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi sebagai seorang jurnalis itu kita harus profesional dalam menulis berita dan intinya dalam mempublikasikan berita itu tidak boleh subjektif. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Baik. Saya Kak. Muhammad Kifala Kak. Ingin bertanya. Iya. Nyalain dong deh kameranya, biar kita lihat nih yang nanya seberapa ganteng. Iya, Muhammad Rifki Falah. Dinyalain dong kameranya. Ayo, Muhammad Rifal. Nah, ganteng sekali. Iya, mau tanya apa, Di? Silakan. Jurnalistik terbagi menjadi 3, yaitu jurnalistik cetak, jurnalistik elektronik, jurnalistik online. Jadi perbedaan jurnalistik cetak dengan jurnalistik elektronik apa, Bu? Apakah? Jurnalistik cetak dan elektronik. Jurnalistik cetak sama jurnalistik elektronik, Kak. Perbedaannya. Iya, itu di media massa tadi kan sudah dijelaskan tentang tempat pempublikasiannya. Kalau yang cetak itu berarti dipublikasikan melalui majalah, melalui koran, atau media-media lain yang dicetak. Sedangkan yang elektronik atau online itu jurnalistik, hasil karya jurnalistik yang dipublikasikan secara daring. Bisa melalui misalnya laman-laman yang memang menyediakan tentang berita jurnalistik kayak Kompasiana, Republika, Mojok, dan lain-lain. Itu kan publikasiannya secara daring, tidak dicetak. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kak Zahra mau menambahkan? Iya betul, jadi kalau yang cetak itu kita bisa kayak, jadinya tuh kayak buku, bisa kertas gitu. Tapi kalau yang online itu lewat media massanya itu online, bisa website gitu-gitu ya Kak, website itu biasanya ada link-linknya gitu deh. Nah, De Muhammad sendiri itu minat jurnalistik nggak kira-kira? Minat Kak. Oke, baik. Nanti kita bisa sharing-sharing jurnalistik, cara kepenulisannya gitu. Oke. Mungkin dicukupkan ya, Mbak Laila. Dicukupkan, iya, baik. Untuk peminatan jurnalistik, diskusi tanya jawabnya dicukupkan ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke peminatan karya sastra. Silahkan nih yang memilih peminatan karya sastra, silahkan untuk bertanya atau sharing-sharing atau menyampaikan sesuatu. Silahkan. Ayo teman-teman yang memilih karya sastra ini. Mana suaranya? Baik, siapa? Siapa ya? Saya. Dosi. Ya. Saya Kak Jansisko Pardosi dari kelas 11 MIPA 2. Ya, silakan. Pertanyaan saya gampang nih Kak, nggak kayak ujian semester. Selain jadi penulis buku nih Kak, sastra ini penulis buku kan bisa jadi penulis buku, penulis novel, atau penulis cerita-cerita nih kan Kak. Nah, ruang lingkup kerjanya apa lagi nih Kak selain itu Kak? Kalau kita minat sastra. Oke, baik. Banyak banget sebenarnya. Nih. Silakan Kak Anandia. Ya, oke. Makasih Kak Laila. Nih, aku pengen jelasin kalau misalnya sastra itu ruang lingkupnya apa aja sih. Banyak banget tuh aku dari semester pertama diremehin banget. Ih kok masuknya sastra sih, sastra Indonesia lagi. Ngapain gitu, nanti kerjanya ngapain gitu. Tapi ternyata pas sudah masuk, ruang lingkupnya tuh banyak banget. Dari penulis sudah pasti kan. Editor majalah, jurnalistik pun bisa. Gitu. Editor, jurnalistik, tentang penerbitan. Terus
sekarang di semester aku ini ada mata kuliah linguistik forensik. Jadinya itu mengupas barang bukti sebuah kasus, tapi dalam bentuk bahasanya. Jadi kayak kita ngupas sebuah kasus hukum, tapi dari sudut pandang bahasanya. Itu menurut aku keren banget sih. Sebenarnya banyak kok ruang lingkup untuk sastra itu sendiri, gitu. Semoga kamu juga tertarik buat masuk sastra. Oke, Kak. Makasih. Ya, sama. Oke, terima kasih Kak Anandia dan Zenisko yang sudah bertanya. Iya, adik-adik, karena ini waktunya terbatas, mungkin untuk peminatan karya sastra, sebelumnya apakah ada yang mau lagi? Satu lagi di peminatan karya sastra. Satu lagi, silakan. Ada? Halo teman-teman. Tidak ada ya? Dicukupkan saja ya? Iya. Ya tidak ada ya? Ya baik. Silakan ditutup. Ya, begitu teman-teman untuk peminatan karya sastra. Silakan ditutup Kak Anandia. Iya, terima kasih banyak yang udah nanya meskipun itu. Semoga kalian tertarik buat bergelut dalam dunia sastra. Soalnya seru banget sih menurut aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Laila. Sama-sama Kak Anandia. Baik teman-teman, sudah sesi pertemuan perdana kita dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Silahkan untuk melanjutkan aktivitas lagi seperti biasanya. Dan saya sampaikan selamat berproses teman-teman di peminatan masing-masing. Kemudian terima kasih sekali atas antusiasme kalian yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dan sebelum ditutup, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Kakak mau begini. Ini simbol literasi. Gini ya. Nyalakan dong kameranya. Kita foto bareng ini. Ayo. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sebentar teman-teman. Ya, screen satu. 1, 2, 3. Oke. Screen 2. Satu, dua, tiga. Ini belum nyala semua ya ini ya. Screen 2, ayo. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oh iya, terima kasih juga untuk Ibu Elvira yang sudah membersamai kami. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore, iya. Terima kasih. Dan akhir kata saya Laila dan teman-teman mahasiswa di sini mengucapkan
Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kalian semua dan juga memohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Bang. Sama-sama, Kak. Dadah.